Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut, karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pergi ke kota raja, menemui Ki Waskita, kemudian akan menemui Ki Gede Pemanahan. Paksi mengutarakan niatnya pada Ki Waskita untuk mencari keberadaan adik laki-lakinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Namun satu hal yang sejak lebih dari 17 tahun tersimpan dalam hatiku adalah keinginanku untuk minta maaf kepadamu, berkata Ki Waskita dengan nada berat dan dalam. Paksi mengangkat wajahnya sejenak. Dipandanginya wajah Ki Waskita sekilas. Ia sempat melihat wajah yang sayu itu seakan-akan menjadi jauh lebih tua dari kemarin saat terakhir ia melihatnya. Mulut Paksi bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ki Waskita lah yang kemudian berkata, "Sudahlah, marilah kita jalani kehidupan kita selanjutnya sebagaimana adanya. Bukankah kau akan menghadap Ki Gede Pemanahan, Paksi?" "Ya Guru," suara Paksi merendah. Bahkan ia pun bertanya, "Apakah aku masih diperkenankan memanggil guru?" "Aku tidak akan berkeberatan, Paksi. Aku tahu bahwa hubungan di antara kita tidak akan dapat berubah dengan serta-merta." Paksi terdiam, sementara Pangeran Benowo yang sama sekali tidak mencampuri pembicaraan antara Paksi dengan Ki Waskita. Sebagaimana Raden Sutawijaya pun berkata, "Kami ingin minta izin kepada Paman Pemanahan. Apakah kami dapat mencari adik laki-laki Paksi menurut cara kami sendiri?" Ki Waskita mengangguk-angguk dengan nada berat. Paksi pun bertanya kepada Ki Waskita, "Bukankah guru tidak berkeberatan?" "Tidak, sama sekali tidak, Paksi. Aku tahu bahwa kau tidak mau menghadapi persoalan yang rumit kelak dengan adikmu. Bagiku anak itu adalah tetap adikmu." Paksi mengangguk kecil. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, "Mudah-mudahan ayah tidak berkeberatan asal kami tidak mengacaukan rencana yang sudah disusun oleh ayah." "Aku kira Ki Gede tidak akan berkeberatan, Raden." Ketiganya pun kemudian minta diri sebelum mereka meninggalkan Ki Waskita. Pangeran Benowo pun berpesan, "Kami akan selalu menghubungi Ki Waskita di tempat ini. Jika Ki Waskita mendapat keterangan tentang anak itu, kami minta Ki Waskita memberitahukan kepada kami." "Baik, Pangeran. Hampir setiap malam aku ada di sini, kecuali jika Ki Gede Pemanahan memanggil karena ada petunjuk-petunjuk penting." Demikianlah mereka bertiga pun segera pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan untuk menghadap. Lalu kemudian mereka akan bertemu dan berbicara dengan Ki Temenggung Yudotomo sebagai senopati yang memimpin perburuan untuk menangkap Haryawisaka. Meskipun Haryawisaka sendiri belum tertangkap, tetapi bahwa salah seorang kepercayaannya, Ki Temenggung Sarpawiwada, dapat tertangkap sudah merupakan hasil yang selalu dibicarakan oleh rakyat Pajang. Mereka menganggap bahwa Ki Temenggung Yudotomo memiliki kelebihan dari para pemimpin dari pasukan yang memburu Haryawisaka, karena tidak seorang pun di antara para pemimpin pengikut Haryawisaka yang tertangkap. Ketika Paksi mengajukan permohonan kepada Ki Gede Pemanahan untuk mencari adiknya di sela-sela usaha Ki Temenggung Yudotomo memburu Haryawisaka, Ki Gede sama sekali tidak berkeberatan. Apalagi kedatangan Paksi disertai oleh anak Ki Gede itu sendiri, Raden Sutawijaya, serta Pangeran Benowo.
Namun Ki Gede juga memerintahkan kepada mereka untuk menghadap Ki Tumenggung Yudotomo. Ketika mereka menemui Ki Tumenggung Yudotomo di baraknya, Ki Tumenggung sedang berbincang dengan beberapa orang perwira dalam pasukannya. Mereka masih selalu berusaha menemukan cara untuk dapat menangkap Haryowisoko, sehingga Paksi harus menunggu. Para pengikutnya yang dapat kita tangkap bersama-sama dengan Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak dapat memberikan petunjuk. Ki Tumenggung, berkata seorang lurah prajurit. Kenapa kita tidak memeras keterangan dari Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu sendiri? Bertanya seorang ronggo. Ki Tumenggung Yudotomo menarik napas dalam-dalam, katanya, Ki Gede tidak memperkenankan kita memaksa Ki Tumenggung Sarpobiwodo untuk berbicara dengan cara yang tidak sepantasnya. Manakah cara yang pantas untuk mencari keterangan dari seorang pemberontak? Bertanya seorang lurah yang lain. Kita harus mengikuti perintah Ki Gede. Para perwira itu pun terdiam, tapi mereka cenderung untuk memaksa agar Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu berbicara. Dalam pada itu Ki Tumenggung Yudotomo pun berkata, kita telah minta tolong Nyi Tumenggung untuk membujuk agar Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu bersedia. Tetapi bukankah Nyi Tumenggung itu tidak berhasil? Sahut seorang lurah prajurit. Ternyata Ki Tumenggung itu juga belum berbicara. Kita tidak dapat tergesa-gesa, diperlukan waktu untuk melunakkan hati Ki Tumenggung Sarpobiwodo yang keras itu. Jawab Ki Tumenggung Yudotomo. Sementara itu Haryowisoko telah sampai di tlatah Jipang atau Demak, desis seorang ronggo, seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Namun Ki Tumenggung Yudotomo menjawab, aku yakin bahwa Haryowisoko masih berada di dalam kota. Penjagaan di perbatasan kota cukup ketat. Bukan hanya di pintu-pintu gerbang, tetapi kota ini seakan-akan telah dilingkari prajurit hingga temu gelang. Para perwira itu memang merasa kecewa bahwa mereka masih sangat dibatasi untuk menyadap keterangan dari Ki Tumenggung Sarpobiwodo, tetapi mereka tidak dapat memaksa. Mereka tahu bahwa Ki Tumenggung Yudotomo pun dibatasi pula oleh perintah Ki Gede Pemanahan. Dengan demikian maka mereka musatkan usaha pencarian mereka dengan mengurai keterangan para pengikut Haryowisoko yang lain. Tapi keterangan mereka masih saja simpang siur. Ada di antara mereka yang memang tidak tahu sama sekali. Ada yang karena terpaksa mengaku mengetahui tempat persembunyian Haryowisoko, namun tidak pernah dapat dibuktikan. Sedangkan yang lain sengaja berusaha menyesatkan pencarian yang sulit itu. Namun akhirnya pertemuan pun berakhir dengan kesimpulan yang masih tetap mengambang. Namun Ki Yudotomo memberitahukan bahwa waktu yang akan diberikan kepada Nyi Tumenggung pun akan dibatasi. Aku akan berbicara dengan Ki Gede Pemanahan. Demikian pertemuan itu selesai, maka seorang prajurit telah menghadap Ki Tumenggung untuk memberitahukan bahwa Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi akan menghadap. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi, anak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Ya Ki Tumenggung, persilahkan mereka masuk. Prajurit itu pun kemudian mempersilahkan Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi masuk ke dalam bilik khusus Ki Tumenggung Yudotomo. Silahkan Pangeran, marilah Raden, duduklah Paksi. Terima kasih Ki Tumenggung, Pangeran Benowo lah yang menjawab. Ketiganya pun kemudian duduk ditemui Ki Tumenggung Yudotomo dengan seorang ronggo kepercayaan Ki Tumenggung. Barangkali Pangeran, Raden Sutawijaya dan Paksi mempunyai keperluan khusus sehingga bertiga telah datang ke barak kami ini, bertanya Ki Tumenggung Yudotomo. Ya Ki Tumenggung, Pangeran Benowo lah yang menjawab. Kami bertiga datang untuk minta izin kepada Ki Tumenggung. Minta izin? Ki Tumenggung justru mengerutkan dahinya. Atau barangkali Pangeran menyampaikan perintah kepada kami dari Ki Gede atau bahkan Kanjeng Sultan sendiri.
Tidak, Kitumenggung. Kami benar-benar ingin minta izin. Izin untuk apa, Pangeran? Kami bertiga ingin mencari adik Paksi, anak Kitumenggung Sarpobiwodo. Kami tahu bahwa Kitumenggung masih dibebani tugas untuk menemukan Haryowisoko. Kami tidak ingin terjadi salah paham dengan usaha kami mencari adik Paksi. Namun bukan berarti bahwa kami akan mencuci tangan dalam usaha pencarian Paman Haryowisoko. Kitumenggung Yudotomo pun menarik napas dalam-dalam. Dengan dahi yang berkerut, ia bertanya, "Kenapa Pangeran Raden Sutawijaya dan Paksi harus turun sendiri? Bukankah para prajurit tentu juga akan menangkapnya jika mereka bertemu atau melihat adik Paksi itu?" "Kami mengerti, Kitumenggung. Tapi apa salahnya kami ikut mencarinya? Kami berjanji tidak akan mengganggu tugas para prajurit. Bahkan seperti yang aku katakan tadi, kami akan membantu mencari tempat persembunyian Haryowisoko pula." "Apakah Pangeran sudah membicarakannya dengan Ki Gede Pemanaan?" "Sudah, Kitumenggung. Paman Pemanaan tidak berkeberatan. Tapi aku harus mendapat izin dari Kitumenggung Yudotomo." "Baiklah, Pangeran. Tapi aku mohon agar usaha Pangeran tidak justru menghalau Haryowisoko dari satu persembunyian ke persembunyian lainnya, sehingga semakin menyulitkan pencarian kami." "Kami berjanji, Kitumenggung." "Baiklah, jika Ki Gede sudah mengizinkan dan jika Pangeran Raden Sutawijaya dan Paksi berjanji untuk tidak mengganggu tugas-tugas kami, tetapi justru akan membantu, aku tidak berkeberatan." "Terima kasih, Kitumenggung. Besok kami akan mulai dengan usaha kami. Tapi jika Paksi tidak berkeberatan, aku ingin bertanya, jika adik Paksi itu dapat tertangkap, apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" "Aku ingin menyelamatkannya, Kitumenggung," jawab Paksi. Kitumenggung mengangguk-angguk, katanya, "Aku dukung niatmu, tapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang ringan." "Aku sadar itu, Kitumenggung. Terus terang, kami ingin menemukan adikku itu lebih dahulu dari para prajurit. Aku tidak yakin bahwa para prajurit itu akan memperlakukan adikku sebagaimana akan kami lakukan. Jika anak itu disuruhkan ke dalam bilik tahanan bersama-sama para pemberontak, maka jiwanya seakan-akan justru ditempa oleh lingkungannya untuk menjadi seorang pemberontak yang gigih. Tapi di tangan kami masih berharap bahwa adikku akan berpaling dari pemberontakan itu dan dapat hidup wajar sebagai kawula pajang yang baik." Kitumenggung Yudotomo mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku izinkan kau membawa adikmu itu, tapi orang lain yang dapat kau tangkap bersamanya harus kau serahkan kepadaku." "Baik, Kitumenggung. Jika dalam usahamu menemukan adikmu kau bertemu dengan pasukan yang kuat, bagaimana pada saat kami menangkap Kitumenggung Sarpobiwodo, jangan segan-segan menghubungi kami. Kami akan segera datang membantu. Ya, Kitumenggung, kami akan mengingatnya." "Mudah-mudahan kau berhasil, Paksi," berkata Kitumenggung kemudian. Lalu katanya kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, "Aku mohon Pangeran dan Raden Sutawijaya tidak terlalu dalam memasuki lingkungan yang berbahaya." "Baik, Kitumenggung," jawab Raden Sutawijaya. Namun kemudian Kitumenggung Yudotomo pun berkata, "Sebelum Paksi mulai bersama-sama dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, adalah kebetulan sekali Paksi telah datang kemari. Seandainya kau tidak datang kemari, Paksi, aku mungkin yang akan mencarimu." "Ada apa, Kitumenggung?" bertanya Paksi. "Sudah sejak kemarin Tumenggung Sarpobiwodo mengatakan ingin bertemu dengan kau." "Ingin bertemu dengan aku?" bertanya Paksi. "Ya, keinginannya itu dikatakannya kepada para prajurit yang bertugas menjaganya." "Jika diperkenankan, aku ingin menemuinya," berkata Paksi kemudian. "Aku tidak berkeberatan, Paksi. Marilah aku antar kau menemui ayahmu itu." "Terima kasih, Kitumenggung."
Terserah kepada Pangeran Benowo dan Raden Stowijoyo. Apakah Pangeran dan Raden Stowijoyo akan pergi bersama Paksi menemui Ki Tumenggung atau tidak? Aku akan pergi bersamanya, berkata Pangeran Benowo. Aku juga, sahut Raden Stowijoyo. Baiklah, marilah kita temui Ki Tumenggung Sarpobiwodo dalam bilik tahanannya. Berempat Paksi pergi ke sebuah bangunan khusus di dalam lingkungan barak pasukannya. Di dalam bangunan itulah Ki Tumenggung Sarpobiwodo ditahan, dijaga kuat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Ketika para prajurit yang bertugas itu melihat Ki Tumenggung Yudotomo diikuti oleh Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Stowijoyo, mereka pun mengangguk hormat. Aku akan menemui Ki Tumenggung Sarpobiwodo, berkata Ki Tumenggung Yudotomo. Pemimpin prajurit yang bertugas itu pun menyaut, silahkan Ki Tumenggung. Pemimpin prajurit itu pun membuka pintu pertama bilik tahanan Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Bersama-sama dengan Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Stowijoyo, Ki Tumenggung Yudotomo pun memasuki pintu yang kedua. Dibukanya selarak pintu itu. Demikian pintu itu terbuka, maka mereka melihat Ki Tumenggung Sarpobiwodo duduk di sebuah ambin panjang di sudut bilik yang terhitung cukup luas bagi seorang tawanan. Ki Tumenggung Sarpobiwodo berpaling, namun ia pun kemudian tidak menghiraukan keempat orang yang memasuki biliknya itu. Ki Tumenggung Sarpobiwodo, berkata Ki Tumenggung Yudotomo, bukankah kau ingin bertemu dengan berbicara dengan Paksi? Sekarang aku mengajak Paksi menemuimu. Mungkin kau mempunyai pesan baginya. Aku ingin berbicara dengan anak itu sendiri. Ki Tumenggung Yudotomo menggeleng, katanya. Aku tidak mengizinkan kalian berbicara berdua di luar pengawasan. Aku bertanggung jawab akan keberadaan Ki Tumenggung Sarpobiwodo di sini. Kok kira aku akan melarikan diri? Bukan hanya soal melarikan diri, tetapi seorang tawanan penting bagaimana Ki Tumenggung Sarpobiwodo harus selalu di bawah pengawasan. Banyak sekali dapat terjadi pada pertemuan seorang tawanan dengan seseorang di luar bilik tahanan. Jika demikian ajak anak itu pergi, kehadirannya hanya membuat mataku sakit. Kau sendiri yang minta agar anak ini datang menemuimu. Aku tidak memerlukannya lagi. Baik, berkata Ki Tumenggung Yudotomo. Aku akan membawa Paksi pergi, bukan salahku, permintaanmu sudah aku penuhi. Kenapa istriku diizinkan menemui aku sendiri tanpa pengawasan? Jika memang ada paugeran bahwa seorang tawanan tidak boleh bertemu dan berbicara tanpa pengawasan dengan orang luar dinding tahanan ini, Ki Tumenggung mendapat izin khusus dari Ki Gede Manahan yang menaruh iba kepadanya. Aku tidak perlu dikasihani. Bukan kau, tetapi istrimu. Ia seorang istri yang setia dan baik. Karena itu maka diizinkannya secara khusus untuk menemuimu tanpa pengawasan. Cukup, bawa anak itu pergi. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang licik itu. Kau sendirilah yang memintanya untuk membawanya kemari. Baik, biarlah anak itu mendengarnya. Bahwa anakku laki-laki pada suatu saat akan mencarinya. Jika aku gagal membunuhnya, maka anakku itulah yang akan melakukannya. Karena itu, aku tidak akan merengek minta ampun. Aku akan menghadapi tiang gantungan dengan wajah tengada. Apakah kau sedang mengigo Ki Tumenggung Sarpobiwodo? Siapakah yang kau maksud dengan anak laki-lakimu itu? Bukankah Paksi ini juga anak laki-lakimu? Lihat wajahnya Ki Tumenggung Yudotomo. Jika kau mempunyai sedikit pengetahuan tentang wujud dan sifat manusia, kau akan segera mengetahui bahwa anak itu bukan anakku. Lihat wajahnya. Apakah mempunyai kemiripan sedikit saja dengan wajahku? Ki Tumenggung, apa yang kau katakan itu? Dengarlah jika kau mau mendengar. Anak itu bukan anakku. Biarlah ia mengatakan apa yang ingin dikatakannya, Ki Tumenggung Yudotomo. Biarlah ia menumpahkan segala kebenciannya kepadaku. Biarlah ia mencerca, menghina, dan bahkan merendahkan namaku. Aku tidak akan menjadi sakit hati, sahut Paksi.
Pergi, pergi kau anak jahanam. Pergi sebelum aku mengambil putusan untuk membunuhmu sekarang. Paksi berdiri termangu-mangu. Ki Tumenggung Sarpo Biwodo pun telah bangkit berdiri pula sambil berteriak, pergi, pergi, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Anakkulah yang akan membunuhmu. Ia akan menuntut balas pengkhianatanmu. Kau yang tidak mengenal kebaikan, ia akan menuntut balas pengkhianatanmu. Kau yang tidak mengenal kebaikan budi seorang kepadamu. Paksi termangu-mangu sejenak, namun Ki Tumenggung Yudotomo lah yang kemudian mengajaknya meninggalkan bilik itu. Marilah, tidak ada pembicaraan apapun dalam suasana seperti ini. Demikianlah mereka berempat pun segera meninggalkan bilik itu. Ki Tumenggung pun telah menutup pintu dan menyilangkan selaraknya. Kemudian pada pintu yang kedua, pemimpin prajurit yang bertugaslah yang menutup dan menyelarak pintu itu. Jaga Ki Tumenggung itu baik-baik, pesan Ki Tumenggung Yudotomo. Ya Ki Tumenggung, jawab pemimpin prajurit itu. Sejenak kemudian Ki Tumenggung telah mempersilahkan Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya duduk kembali di bilik khususnya. Sambil mengangguk-angguk kecil, Ki Tumenggung berkata, aku mengerti kenapa kau berkeras untuk mencari adikmu, Paksi. Ya Ki Tumenggung, nampaknya jarak yang menganga di antara kau dan ayahmu sulit untuk dilompati. Ya Ki Tumenggung, aku tidak ingin terjadi benturan antara aku dan adikku. Nampaknya ayah ingin menyalurkan kemarahan dan dendamnya lewat adikku, yang sebenarnya dapat disisihkan dari persoalan yang kami hadapi. Tetapi ayah menjadi kehilangan akal, sehingga telah mengadu anak-anaknya untuk bertarung antara hidup dan mati. Baik, baik, Paksi. Aku akan memerintahkan para prajurit yang dapat menangkap adikmu untuk menyerahkannya langsung kepadaku. Kemudian aku akan memberitahukan hal itu kepadamu. Syukurlah jika kau sendiri dapat menemukan adikmu, sehingga kelak tidak akan terjadi benturan di antara saudara sendiri. Terima kasih Ki Tumenggung. Nah, baiklah, kami akan membantumu sebagaimana Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya sudah tentu dengan cara yang dapat aku tempuh. Demikianlah Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya minta diri. Ki Tumenggung pun mengantar mereka sampai ke pintu gerbang baraknya. Di pintu gerbang Ki Tumenggung masih berkata, aku akan memerintahkan para perwira prajurit pasukanku untuk siap membantumu jika kau perlukan, Paksi. Terima kasih Ki Tumenggung, mudah-mudahan anak itu dapat diketemukan, sehingga tidak akan terjadi bencana kelak. Bencana itu dapat terjadi atas diriku dan atau atas adikku itu. Ki Tumenggung menepuk bahu Paksi, tapi ia tidak berkata apapun. Demikianlah mereka bertiga pun kemudian meninggalkan barak Ki Tumenggung Yudotomo. Tetapi mereka bertiga tidak pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Dan apabila ke istana, mereka akan tinggal di mana saja menurut kebutuhan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo. Mempunyai beberapa orang kepercayaan yang akan dapat mencari adik laki-laki Paksi yang terselip di antara para pengikut Haryowisoko. Bahkan mungkin mereka pun akan berpindah-pindah tempat dan bahkan mereka dapat berada di bekas padepokan mereka bersama Ki Waskita. Dalam pada itu, Ki Waskita sendiri sedang berada di rumah Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo. Ki Waskita yang mengetahui bahwa Nyi Tumenggung sudah sempat bertemu Ki Tumenggung Sarpo Biwodo ingin mengetahui hasil pembicaraan mereka. Namun Nyi Tumenggung pun menggeleng katanya, aku tidak berhasil, Kakang. Mulutku tidak dapat mengucapkannya. Kenapa, Nyi? Bukankah satu-satunya harapan bagi Ki Tumenggung adalah kesediaannya bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan untuk menemukan Haryowisoko? Aku mengerti, Kakang. Tapi Ki Tumenggung masih saja bermimpi untuk menjadi pahlawan. Jika Haryowisoko berhasil, maka namanya akan berada pada deretan nama-nama pahlawan yang menjadi pilar penyangga kejayaan Haryowisoko. Ki Waskita mengangguk-angguk kecil.
Tetapi aku belum berputus asa, Kakang. Jika diizinkan, aku masih akan menemuinya dan berbicara tentang satu-satunya harapan itu. Meskipun Kitumenggung sendiri nampaknya tidak lagi mempunyai gairah untuk hidup, nampaknya satu-satunya keinginannya adalah justru mati sebagai pahlawan. Kau harus meyakinkan nih, Haryowisoko tidak akan berhasil. Kitumenggung Sarpobiwodo tidak akan pernah menjadi pahlawan sebagaimana yang diimpikannya itu. Tapi aku belum berani membangunkannya sekarang. Kakang, ia akan menjadi sangat kecewa. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian. Aku mengerti, Nyi. Memang mungkin diperlukan waktu untuk mengatakannya. Biarlah aku berbicara dengan Ki Gede Pemanan dan Kitumenggung Yudotomo. Agar Kitumenggung Sarpobiwodo masih diberi waktu. Jika mereka menjadi tidak sabar lagi, maka mereka akan mencoba memaksa Kitumenggung Sarpobiwodo untuk berbicara. Mungkin Ki Gede Pemanan dan Kitumenggung Yudotomo sendiri dapat menahan diri, tapi beberapa orang perwira dalam barak itu akan dapat bersikap lain. Nyi Tumenggung memandang Ki Waskita dengan tajamnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nyi Tumenggung berkata, "Tolong Kakang, jangan perlakukan Kitumenggung dengan kasar. Aku akan berusaha, Nyi, tidak-tidaknya mengulur waktu. Tapi Tumenggung juga harus membantu. Aku juga akan berusaha, Kakang. Aku akan mengunjunginya lagi. Aku akan menghadap Kitumenggung Yudotomo untuk minta waktu. Besok pergilah menemui Kitumenggung. Hari ini aku akan berbicara dengan Kitumenggung itu lebih dahulu. Terima kasih, Kakang. Mudah-mudahan Kakang berhasil dan aku pun dapat berhasil pula. Ya, Nyi, kita akan berusaha." Ki Waskita pun kemudian minta diri. Sekali lagi ia berpesan agar besok Nyi Tumenggung benar-benar menemui Kitumenggung Yudotomo untuk minta izin bertemu lagi dengan Kitumenggung Sarpobiwodo. Nyi Tumenggung mengangguk sambil berdesis, "Ya, Kakang." Sepeninggal Ki Waskita, Nyi Tumenggung masih duduk beberapa saat di pendopo. Dipandanginya pintu regol yang masih terbuka. Angan-angannya pun menerawang menembus batasan waktu dan ruang. Mudah-mudahan Ki Waskita bersikap jujur, berkata Nyi Tumenggung itu dalam hatinya. Sebenarnya lah Nyi Tumenggung Sarpobiwodo masih saja ragu. Apakah Ki Waskita itu benar-benar ingin melihat masa depannya yang utuh kembali? Atau bagi Ki Waskita yang terpenting, Kitumenggung Sarpobiwodo dapat segera tertangkap. Apapun yang terjadi dengan Kitumenggung, keluarga ini tidak akan pernah utuh kembali. Paksi dan Kitumenggung akan sulit sekali dapat bertaut kembali. Mereka telah dipisahkan oleh berbagai macam kepentingan dan bahkan dendam dan kebencian. Kalau saja Ki Waskita masih seperti dahulu, berkata Nyi Tumenggung dalam hatinya. Dalam pada itu Ki Waskita pun langsung pergi menemui Kitumenggung Yudotomo dalam baraknya. "Baiklah," Kitumenggung Yudotomo mengangguk-angguk. Setelah ia mendengar penjelasan Ki Waskita, Nyi Tumenggung memerlukan waktu untuk melunakkan hati Kitumenggung Sarpobiwodo. "Aku sendiri tidak berkeberatan, Ki Waskita, tapi aku tidak dapat menunggu berlama-lama. Para perwira di barak ini memperhitungkan, jika kita harus menunggu terlalu lama, maka kemungkinan Haryowisoko lepas dari kota semakin besar. Aku mengerti, Kitumenggung. Aku harus menyabarkan para perwira yang dadanya bergejolak itu. Mereka merasa dipermainkan oleh Haryowisoko. Beratus-ratus prajurit sudah digelar di kota raja, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Bukankah para prajurit itu merasa ditertawakan oleh Haryowisoko? Menurut perhitunganku, Haryowisoko tidak akan segera pergi. Aku kira luka-lukanya masih akan menghambatnya. Mungkin luka-luka di kulitnya sudah kering, tapi luka di bagian dalam tubuhnya memerlukan waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Tapi jika Haryowisoko mendapat seorang tabib yang sangat baik, keadaannya akan berbeda. Tapi mudah-mudahan Haryowisoko memang masih belum pergi keluar. Namun demikian, jika para prajurit kehilangan orang itu, mereka akan dapat menjadi sangat marah dan mencari sasaran
untuk melepaskan kemarahannya. Aku mengerti, Kitumenggung. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Kapan Kitumenggung akan bertemu dengan suaminya? Kitumenggung Sarpo Biwodo akan menghadap Kitumenggung Yudhotomo esok pagi. Kemudian terserah kepada Kitumenggung kapan Kitumenggung Yudhotomo akan memberi waktu. Baiklah, besok aku akan berbicara dengan Kitumenggung. Jika ia sudah siap, biarlah besok ia bertemu dan berbicara dengan suaminya. Ki Waskita mengangguk sambil berkata, "Terima kasih. Mudah-mudahan hati Kitumenggung Sarpo Biwodo dapat dilunakkan, sehingga tidak perlu maksanya untuk berbicara." Ki Waskita pun kemudian minta diri, tapi hari itu ia masih memerlukan menemui Kitumenggung Sarpo Biwodo untuk memberikan beberapa pesan jika besok ia benar-benar mendapat kesempatan untuk bertemu dengan suaminya. Kau memang tidak usah mengatakan apa yang harus dilakukan oleh Kitumenggung, tetapi Kitumenggung harus meyakinkannya bahwa Kitumenggung sangat mengharapkannya pulang pada saat-saat pulang dengan tenang dan bukan lagi menjadi buruan. Kitumenggung menundukkan wajahnya, katanya hampir tidak terdengar. Apakah Kakang benar-benar menginginkan Kitumenggung pulang? Tentu Nyi, bukankah aku mencoba untuk memberikan jalan kepada Kitumenggung agar ia dapat pengampunan? Manakah yang lebih penting bagi Kakang? Suamiku pulang dan tidak lagi menjadi buruan, atau pengakuan Kitumenggung agar Kakang dan Ki Gede Manahan segera dapat menangkap Hariwisaka? Ki Waskita menarik napas dalam namun kemudian katanya, "Kedua-duanya, Nyi. Apakah Kakang tidak mencemaskan nasib Paksi jika Kitumenggung pulang? Kenapa dengan Paksi? Kok kira Kitumenggung dapat melupakan niatnya untuk membunuh Paksi?" Ki Waskita mengerutkan dahinya dengan ragu. Ia pun menjawab, "Paksi akan dapat melindungi dirinya sendiri." "Kau yakin, Kakang?" "Aku yakin. Tapi Kakang rasa-rasanya sangat mencemaskan nasib Paksi pada saat Kakang berusaha menjebak Kitumenggung Sarpo Biwodo." "Sebenarnya aku tidak mencemaskan Paksi, Nyi. Aku yakin bahwa Paksi mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Kitumenggung Sarpo Biwodo. Yang aku cemaskan adalah bahwa Paksi dan Kitumenggung itu harus berhadapan dalam pertempuran yang menentukan hidup